Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa buat pemirsa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik, kita berjumpa lagi dengan channel Kokok Potok 71. Pada video kali ini kita akan membagikan bagaimana caranya penggemukan sapi secara rumahan atau beternak sapi skala rumahan yang biasa dilakukan oleh bapak-bapak petani atau rekan-rekan yang berprofesi sebagai petani, untuk sambilannya sambil memelihara sapi. Oke, pada kesempatan video kali ini saya sedang berada di tempatnya saudara kita, yaitu sedang melihat-lihat bagaimana caranya beliau mempunyai sebuah peternakan sapi rumahan yang di sini peternakan sapi rumahan tersebut yaitu dengan cara tradisional. Pertama, dia membeli anakan atau bahan, setelah itu dia pelihara, dia kasih makan setiap hari, dan dengan makanannya pun makanan yang masih ngarit ya, artinya nggak memakai sistem fermentasi atau sistem-sistem peternakan yang besar. Tapi di sini alhamdulillah, walaupun dengan cara manual, saudara kita ini beternak sapi sampingan, di samping dia punya profesi sebagai petani. Cuman sapinya alhamdulillah sehat-sehat dan juga lumayan gemuk. Di depan kita semuanya ada 4 ekor sapi. Yang pertama ini warnanya merah ya, ini jenis sapi metal kopioran, dan itu sapi Jawa ya, atau sapi kampung. Dan yang sebelahnya itu rupanya indukan atau babon. Dan untuk yang di luar sana, ini adalah anakannya, anakan dari babon tadi itu. Nah, ini anakannya. Ini kisaran umuran 1 tahun ya. Walaupun ini sapi metal kopior, tapi lumayan bagus. Umur 1 tahun sudah segini besar. Dan ini babonya. Jadi teman kita ini di samping bertani, dia punya sampingan usaha, yaitu penggemukan sapi rumahan. Yang didapat daripada penggemukan sapi ini, untuk saudara kita ini, karena dia seorang petani, satu, dia akan mendapatkan limbah atau kotoran daripada sapi ini, bisa dijadikan pupuk. Bisa dijadikan pupuk buat tanaman, buat padi, buat jagung, buat singkong. Jadi untuk pupuknya, pupuk kandang, dia nggak harus beli. Dia manfaatkan dari limbah sapi tempat dia membesarkan sapi-sapinya. Terus keuntungan selanjutnya yaitu
secara tidak langsung saudara kita ini bisa dibilang nabung ya. Nah, karena dia memelihara sapi, jadi dia anggap saja dia itu setiap hari nabung daging. Artinya dalam setiap hari dia memberikan makanan, dia mencari rumput. Nah, hasilnya tanpa dia hitung atau tanpa dia rinci, dengan sendirinya sapi-sapi tersebut akan menjadi besar. Bisa dibilang untuk satu ekor ini satu harinya ya satu on lah, 1 on daging. Cuman kali selama 1 tahun, biasanya dia 1 tahun baru dia jual. Terus keuntungan selanjutnya yaitu sewaktu-waktu dia punya kebutuhan yang mendesak, seperti contohnya untuk membiayai anak sekolah atau anak kuliah, atau biaya untuk hajatan, dia akan bisa menjual sapi-sapinya tersebut untuk biaya. Nah, itulah keuntungan-keuntungan yang didapat dari berternak sapi sampingan. Biasanya untuk seorang petani, kalau dia tidak memelihara sapi, dia juga akan memelihara kambing. Nah, keuntungan sapi lainnya selain limbahnya dan juga selain dia bisa nabung secara tidak langsung, dengan sendirinya dia bisa nabung, dan juga tadi dia bisa untuk kebutuhan sewaktu-waktu mendesak. Dan untuk keuntungan lainnya yaitu dari ternak-ternak sapi sampingan ini kebanyakan pada diajarin untuk bisa narik gerobak atau bisa untuk membajak sawah. Jadi tenaganya dari sapi-sapi tersebut bisa diambil tenaganya untuk narik gerobak atau untuk membajak sawah. Dengan begitu hasil dari ladang bisa dengan mudah dibawa tanpa menggunakan tenaga manusia. Jadi dia bisa memanfaatkan tenaga sapinya untuk membawa gerobak, untuk membawa singkong, untuk membawa pisang, untuk membawa kelapa dengan gerobaknya. Dan juga untuk membajak sawah, dia juga bisa untuk membuat lahan supaya tenaganya juga bisa ringan. Dan hasil daripada membajak sawah itu pun tidak harus menggunakan biaya orang lain. Nah, inilah salah satu contoh berternak sapi sampingan untuk para petani atau saudara-saudara kita yang hidup di desa tanpa harus menggunakan tenaga mesin. Mereka bisa memanfaatkan hewan-hewan ternaknya. Jadi inilah beberapa manfaat dari beternak sapi rumahan, yaitu ada juga yang beternak dengan penggemukan dan ada juga yang dengan pembibitan, atau dia beli indukan babon, udah itu dia piara, udah itu dia kawinkan dan punya anak. Nah, dari situlah nanti akan berkembang biak sapi-sapi tersebut. Oke pemirsa, kiranya cukup sekian ya video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat pemirsa yang setia semua.
yang selalu ingin mencari bagaimana solusinya untuk mempunyai suatu usaha sampingan. Di samping kita punya usaha yang pasti, jadi kita masih bisa memanfaatkan waktu-waktu kita untuk berusaha tambahan. Baik pemirsa, pada video kali ini cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa bertemu lagi pada video berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak.